Kita bersama-sama bertemu kembali dalam rangkaian ibadah doa kita hari Rabu 23 Desember. Saudara, mari kita lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Di tengah minggu kami boleh dikumpulkan kembali dan berdoa bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing. Tapi Tuhan, anugerah-Mu akan memimpin dan menyertai kami. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa, sertai hamba-Mu untuk bisa memimpin seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan bersama-sama KPPK nomor 62, Ku Mau Puji Tentang Rahmat Anugerah. Saudara, kita harus bersyukur karena memang anugerah Tuhan begitu besar buat kita. Tanpa anugerah tidak mungkin kita bisa hidup dan kita menjalani kehidupan ini. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Dan biarlah kita boleh bersama-sama sebagai anak Tuhan mengerti anugerah. Mari kita beritakan anugerah itu kepada banyak orang, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita, supaya mereka bisa mengerti anugerah Tuhan juga. Menjadi barisan orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan dengan anugerahnya. Kita akan menyanyikan lagi suatu lagu, yaitu Semua Karena Anugerahnya. Kebaikanmu bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena
Saudara, betul, kalau kita dipilih oleh Tuhan, kalau kita dipakai oleh Tuhan, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, semua anugerah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari kita lebih dahulu berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu tentang sekilas anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam firman pada waktu awal-awal manusia jatuh ke dalam dosa. Sertailah ya Bapa supaya hamba-Mu bisa menguraikannya dan memimpin setiap kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca bersama Kejadian 3 ayat 8 dan 9 dan kemudian ayat 21. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan topik sekilas anugerah. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, kita sudah merenungkan di minggu-minggu bagaimana relasi di antara manusia hancur, bagaimana juga mereka saling mempersalahkan, bagaimana ternyata mereka menjadi malu. Bukannya mereka menjadi seperti Allah, tetapi mereka mendapati dirinya telanjang. Dan terlebih itu saudara, di dalam ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa manusia tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudara, tema kita adalah sekilas anugerah. Mari kita melihat bersama-sama dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Saudara, biasanya saya percaya ini memang merupakan suatu gambaran saja, pemikiran kita, renungan kita, bahwa Tuhan berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk. Saudara, kemungkinan besar bahwa Tuhan ketika sudah menciptakan alam semesta, menciptakan Taman Eden dan menyerahkannya kepada Adam dan Hawa untuk dikelola. Maka Tuhan, saya percaya, cukup sering datang ke taman itu berjalan-jalan di hari sejuk, dan Adam dan Hawa menemaninya. Disitulah saudara, Tuhan bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menikmati persekutuan dengan Tuhan setiap hari kemungkinan besar. Sehingga dari situ sudah relasi yang begitu dekat membuat Adam dan Hawa seharusnya mengerti akan kehendak Tuhan. Tetapi akibat bujukan dari si ular, dan Adam dan Hawa lebih mendengarkan bujukan itu karena mau menjadi seperti Allah, akhirnya relasi itu terputus. Terbukti ketika Tuhan berjalan-jalan di taman itu, Adam tidak bisa menemaninya, Hawa tidak bisa menemaninya, karena mereka telah berdosa dan mereka takut. Mereka takut bersama dengan Tuhan. Saudara, inilah salah satu hal yang jelas sekali. Dan manusia oleh karena sudah berdosa, salah satu buktinya adalah bukankah dia takut menghadapi kematian? Adalah bohong
Jikalau manusia mengatakan dia tidak takut menghadapi kematian, kalau dia tidak memiliki pegangan yang sejati dari Allah sendiri. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itu dinyatakan dalam surat Ibrani yang menyatakan bahwa manusia takut akan kematian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut. Apalagi menghadap hadirat Tuhan yang maha suci dengan keberdosaan manusia yang begitu buruk dan gelap, sehingga patut untuk mendapatkan murka Allah, sehingga kita takut. Saudara, Adam dan Hawa takut oleh karena dia sudah berdosa. Saudara, sebetulnya dari prinsip ini, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan terus beranugerah. Sekalipun manusia pada waktu itu belum jatuh dalam dosa, tapi dengan anugerah Tuhan, manusia boleh bersekutu dengan Tuhan, boleh berbincang-bincang dengan Tuhan, boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-9, di mana engkau? Saudara, Tuhan mencari. Bukannya manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan berjalan-jalan dan Adam takut, tidak berani untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan mencari, Adam, di mana engkau? Di mana engkau? Saudara, agama dikatakan sebagai usaha manusia mencari Tuhan. Karena itu agama akan selalu sia-sia. Karena agama tidak akan pernah bisa mencari Tuhan. Karena manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa mencari Tuhan. Kecuali Tuhan yang mencari manusia. Adam, di mana engkau? Disinilah saudara, kekristenan mengajarkan kepada kita anugerah Tuhan, bahwa Tuhan yang mencari kita yang mencari Tuhan. Berbahagialah kita saudara, anak-anak Tuhan, karena kitalah yang dipilih oleh Tuhan, karena kitalah yang dikasihi oleh Tuhan, karena kitalah yang dicari oleh Tuhan, karena kitalah yang ditangkap oleh Tuhan, karena kitalah yang kemudian bertobat dan mau untuk menyambut panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah saudara dan saya harus selalu ingat bahwa anugerah Tuhan, Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah sebagai orang Kristen harusnya saudara dan saya tidak menyombongkan diri dengan iman kepercayaan kita. Kita tidak bisa mengatakan kita lebih baik dari orang lain. Tidak, kita tidak demikian. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memberikan anugerah buat kita. Bukan karena kita yang mencari, tapi karena Tuhan yang mencari. Kemudian saudara ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia itu. Saudara, manusia berusaha ketika sudah tahu dirinya telanjang, lalu dia membuat pakaian menutup ketelanjangannya, menutup malu yang dia terima dengan daun-daunan. Saudara, kita mungkin mengatakan, oh ini kan akal manusia. Betul, ini kan pengetahuan manusia. Betul, tetapi akal pengetahuan manusia ini terbatas. Ketika jatuh dalam dosa, dosa mengakibatkan pemahaman manusia, akal budi manusia terbatas. Usaha manusia untuk menutup kemaluannya, menutup ketelanjangannya. Begitu pula usaha dari agama untuk menutup kerohaniannya,
untuk membangun kerohaniannya, semuanya sia-sia. Saudara, daun-daunan akan mudah sekali menjadi kering dan rusak. Akan mudah sekali untuk menjadi layu. Saudara, sehingga jikalau daun-daunan betul-betul dipakai oleh manusia, kalau tidak ada tindakan dari Tuhan, sudah lama hutan ini gundul, saudara. Karena seluruh manusia ketika Adam dan Hawa kemudian melahirkan anak sampai sekarang ini, saudara, tanpa anugerah Tuhan, tanpa pernyataan dari Tuhan, saudara, pohon-pohonan semua sudah pada gundul, saudara. Karena berapa hari sekali harus mengganti, terus menerus mengganti. Dan itu sifatnya mudah rusak. Nah, saudaraku kasih oleh Tuhan, karena itulah Tuhan begitu mengerti, Tuhan begitu mengetahui kelemahan manusia. Akal budinya tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Tidak bisa memahami apa yang seharusnya dipahami. Karena itulah Tuhan membuatkan bagi manusia pakaian dari kulit binatang. Saudara, kalau dari kulit binatang berarti di situ ada korban. Berarti ada hewan yang harus dikorbankan, yang harus disembelih sehingga kulitnya bisa diambil dan kemudian dikenakan kepada manusia. Walaupun kita memang juga sadar kulit binatang juga memang terbatas, dalam arti saudara bahwa itu tidak bisa selama-lamanya dikenakan kepada manusia. Tetapi setidaknya itu lebih awet berlipat-lipat kali dibandingkan dengan daun-daunan. Namun saudara, kita tidak melihat kepada berapa awetnya kulit binatang untuk menjadi pakaian manusia. Tetapi di sini kita melihat bahwa harus ada korban untuk menutup ketelanjangan, untuk menutup ketelanjangan dan malu dari manusia tersebut. Saudara, disinilah saudara anugerah Tuhan dinyatakan dengan jelas. Usaha manusia tidak akan mungkin karena manusia tidak pernah mencari Tuhan. Usaha manusia tidak pernah mencari Tuhan. Usaha manusia dengan keagamannya tidak akan mungkin diperkenan oleh Tuhan. Dan semua usaha manusia itu bersifat terbatas dan cepat layu di dalamnya. Daun-daunan tidak akan mungkin bisa menutup lebih lama, lebih awet dibandingkan dengan kulit binatang. Sebab itulah saudara, disinilah satu berita anugerah mulai dikumandangkan oleh Tuhan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Bahwa untuk memiliki satu relasi dengan Tuhan harus ada satu korban yang menggantikan itu semua. Disinilah saudara proto-evangelism, proto yaitu permulaan Injil Tuhan nyatakan. Sekalipun sebelumnya dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular, bahwa dia akan mematuk tumitnya, tetapi keturunan wanita itu akan meremukkan kepala ular. Nah saudara, berita anugerah ini dikumandangkan oleh Tuhan yang menyatakan, dan kita sedang mau memperingati Natal 2 hari ke depan, 25 Desember. Inilah anugerah Tuhan yang besar. Anak Allah menjadi manusia untuk melaksanakan semua kebenaran Allah. Anak Allah datang ke dalam dunia mencari yang hilang. Tuhan mencari yang hilang. Dan kemudian Tuhan mengorbankan dirinya lewat penyaliban, menggantikan saudara dan saya. Tuhan telah mati untuk saudara dan saya. Mati untuk dosa, penebusan dosa. Mati untuk meremukkan kepala ular.
untuk mengeremukkan kuasa maut, kuasa iblis. Dan dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, saudara, Yesus menang atas dosa, atas kematian, atas kuasa iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita sebut dengan sekilas anugerah, berita anugerah yang Tuhan mau sampaikan buat kita lewat peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebab itu saudara, kita ingat kembali, kalau saudara dan saya diselamatkan semata-mata anugerah. Bukan saudara dan saya yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Usaha agama manusia semuanya sia-sia, tidak bisa bersifat langgeng. Apapun itu, saudara, tetapi hanya dengan karya Tuhan yang akan bersifat langgeng, yang menggantikan kita semua lewat korban Yesus Kristus bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita syukuri bersama-sama karena Tuhan begitu baik buat kita. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah langsung merencanakan keselamatan. Dan nantinya berapa ribu tahun kemudian dengan kedatangan Yesus Kristus, dengan seluruh karya keselamatannya untuk kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita akan menyanyikan bersama-sama dari KPPK 62, Ku mau beritakan tentang kasih karunia-Nya. Saudara, mari kita masuk dalam pokok-pokok doa yang kita akan panjatkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Pertama, mari kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena inisiatif Tuhan. Kita bersyukur karena campur tangan Tuhan yang akhirnya menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini. Mari kita bersyukur bersama-sama.
Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Bapa, karena anugerah-Mu yang besar buat kami. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan ternyata ya Bapa tidak berani, takut menghadap Tuhan. Dan bukannya mencari Tuhan memohon pengampunan, tetapi justru Tuhan yang mencari manusia. Dan usaha manusia semuanya sia-sia, menutup ketelanjangannya dengan daun-daunan. Itu semua tidak bersifat langgeng, dan Tuhan menggantikannya dengan kulit binatang, menunjukkan bahwa perlu korban untuk menutup ketelanjangan, rohani manusia. Hanya anugerah Tuhan, hanya campur tangan Tuhan yang menyebabkan kami diselamatkan. Biarlah Bapa, sebagai orang Kristen, kami terus mensyukuri dan selalu ingat bahwa hidup kami karena anugerah Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk perayaan Natal. Kita bersyukur tanggal 20 kemarin Natal anak-anak sekolah minggu sudah berjalan dengan baik. Kita doakan untuk Natal umum 25 Desember jam 6 sore. Supaya Tuhan menolong. Semua rekaman ibadah Natal sedang diedit, sedang disempurnakan supaya nanti bisa disiarkan kepada kita sekalian secara online 25 Desember jam 6 sore. Mari kita berdoa bersama. Bersyukur Bapa untuk ibadah Natal yang sudah berlangsung untuk anak-anak sekolah minggu hari Minggu kemarin. Terima kasih anak-anak sudah bisa menikmati ibadah Natal dengan baik. Tak lupa untuk ibadah Natal umum 25 Desember jam 6 sore. Sertailah ya Bapa. Kami berdoa untuk panitia, khususnya bagian rekaman yang sedang mengedit seluruh rangkaian ibadah Natal tersebut. Sertailah ya Bapa. Baik ibadah Natal, untuk khotbah, untuk puji-pujian, untuk drama, yang semuanya akan bisa kami nikmati dan kami bersama-sama beribadah Natal 25 Desember. Kiranya Tuhan setia memberkati. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk ibadah tahun baru 1 Januari jam 9 pagi, seluruh GKY yang dipimpin oleh Sinode. Doakanlah supaya Tuhan menyertai sehingga rangkaian ibadah tahun baru dan sekaligus perjamuan kudus bisa kita ikuti bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa, kami akan mengakhiri berapa minggu lagi, 1 minggu lebih ya Tuhan untuk tahun 2020 dan memulai 2021 dengan ibadah bersama-sama 1 Januari jam 9 pagi dengan seluruh jemaat GKY yang dipimpin oleh Sinode gereja kami. Pimpinlah ya Bapa semua proses yang sedang dijalankan, susunan liturgi dan khotbah serta pengumuman dan lebih lagi perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami semua bisa mengikuti ibadah secara live streaming ini dengan baik. Siapkan hati kami semua ya Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memohon pimpinan-Mu memasuki tahun yang baru nantinya. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita terus berdoa untuk pandemi ini yang ternyata belum juga meredah. Doakanlah untuk vaksin agar betul-betul dikoordinir dengan baik dan semuanya dilaksanakan dengan baik. Dan kita doakan juga untuk diri kita supaya Tuhan pelihara dengan kesehatan, kekuatan, dan tak lupa tanggung jawab kita menjaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Kami terus berdoa Bapa untuk pandemi virus ini yang belum berakhir. Tuhan, bahkan kami mendengar
di beberapa negara seperti Inggris, Afrika Selatan, Australia, dan bahkan Denmark. Ya Bapak, ternyata virus itu telah bermutasi dan menular dengan lebih cepat. Tapi ya Bapak, Engkau tolong supaya semuanya, masyarakat di seluruh dunia betul-betul bertanggung jawab untuk bersama-sama menghentikan penyebaran virus ini. Tapi tak lupa Bapak, kami mau berdoa untuk vaksin. Engkau pimpin ya Bapak supaya lewat para ahli betul-betul vaksin akhirnya bisa diresmikan dan bisa menolong kekebalan tubuh manusia. Terlebih lagi di setiap negara termasuk Indonesia, bagaimana mendistribusikan vaksin tersebut dengan baik. Sertailah ya Bapak, tak lupa kami semua Engkau tolong kesehatan kami, Kau juga tolong supaya kami bertanggung jawab menjaga protokol kesehatan. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita terus berdoa untuk Natal yang akan diadakan oleh seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Supaya di situasi yang sekarang betul-betul setiap orang Kristen mengerti sederhananya Natal pada waktu Natal mula-mula, sehingga kita tidak terpengaruh oleh glamor, oleh semua hingar-bingar Natal yang sebetulnya telah menyeleweng banyak dari Natal mula-mula. Mari kita doakan supaya orang Kristen sadar untuk tidak hingar-bingar, tidak berfoya-foya dalam merayakan. Mari kita berdoa bersama. Berdoa Bapa untuk Natal tahun ini, seluruh gereja Tuhan di muka bumi, di Indonesia juga khususnya. Biarlah di tengah-tengah pandemi kami semakin sadar akan Natal mula-mula. Begitu sederhana, tidak ada perayaan, tidak ada hingar-bingar. Memang ada puji-pujian dari malaikat. Memang ada penyembahan dari para gembala. Memang ada hadiah dari para majus. Tetapi ya Bapa, itu semua dalam kesederhanaan. Tolonglah supaya anak-anak Tuhan dimanapun juga di tengah-tengah pandemi ini membuat satu pelajaran penting bagi kami. Mereka Natal dengan sederhana, mengerti kesederhanaan Yesus turun dari surga, bahkan lahir dan ditempatkan di palungan yang demikian sederhana. Bapak tolonglah supaya dengan demikian kami sebagai orang Kristen akhirnya sadar, jangan terpengaruh oleh hingar-bingar Natal yang sudah menyeleweng banyak, yang sudah begitu menyesatkan banyak orang. Tuhan tolonglah supaya kami boleh memurnikan kembali berita Natal, dan berita Natal yang sesungguhnya boleh diberitakan oleh setiap kami kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir kita doakan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, supaya semua keamanan di Indonesia khususnya bisa terjaga dengan baik. Doakan untuk TNI dan Polri untuk mengamankan negara ini, dan bisa kita bersyukur menemukan teroris-teroris sehingga semakin banyak yang bisa diberantas, sehingga negeri ini akan bersih dari terorisme. Mari kita berdoa untuk situasi keamanan di Indonesia. Kami mau berdoa Bapak untuk situasi keamanan di Indonesia menjelang Natal dan tahun baru, tutup tahun baru yang tidak lama lagi akan kami jalani. Kami berdoa untuk Polri dan TNI agar mereka terus ya Bapak tak henti-hentinya mendeteksi penyebaran terorisme di Indonesia, supaya itu semua bisa ditangkal, bisa dikikis habis. Kami bersyukur sudah ditemukan beberapa gembong-gembong ya Tuhan,
yang akhirnya ditemukan mereka juga melatih diri untuk membuat bom-bom bunuh diri. Tuhan, Kau tolong Polri dan TNI negara kami bekerja sama juga dengan intelijen negara, baik dari kepolisian maupun dari TNI, supaya dengan demikian ya Bapa, terorisme bisa diberantas dari Indonesia. Yang mau berdoa juga untuk situasi keamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Tuhan pimpin seluruh masyarakat Indonesia betul-betul menghargai kebinekaan yang ada di Indonesia dan saling menghormati umat beragama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau telah memimpin seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam, persekutuan doa selesai. Tuhan memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.